Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan belajar pembelajaran 2, yaitu menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang kosakata ya anak-anak ya, atau kata. Nah, jadi menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks. Kita sudah menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak sudah baca kan bukunya? Nah, Bapak harap sudah dibaca ya bukunya. Selanjutnya, sekarang kita akan menggunakan kata-kata tersebut untuk menyusun kalimat selanjutnya. Oke, kita slide ke selanjutnya. Ayo buatlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Jadi kita harus membuat kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat ya anak-anak. Bernapas contohnya. Contohnya Bapak tadi sudah menulis di notepad ya. Jadi ini contohnya, kelihatan ya anak-anak ya. Nah, jadi bernapas kita bisa masukkan dalam sebuah menjadi kalimat. Gimana caranya? Yaitu nih contohnya. Burung bernapas menggunakan paru-paru, yaitu bernapasnya ini kita masukkan dalam sebuah kalimat. Selanjutnya ada kata-kata memerlukan makanan. Memerlukan makanan dimasukkan dalam kalimat gimana Pak? Yaitu gini. Hewan memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Nah, untuk kata-kata selanjutnya seperti tumbuh dan berkembang biak, anak-anak bisa mengerjakan di buku tulisnya masing-masing ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sekarang kita masuk ke makna sila pertama Pancasila. Pancasila pertama gimana bunyinya? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi gambar ini adalah gambar seorang anak gadis yang sedang berdoa sebelum dia makan ya anak-anak ya. Jadi amalan Pancasila yang pertama itu bisa contohnya ya seperti ini, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, atau ibadah ya. Itu adalah amalan-amalan dari Pancasila ke-1, nomor 1 ya ini. Setiap hari kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, bersyukur itu juga termasuk amalan dari Pancasila pertama. Nah, 2, kita bersyukur atas segala karunia-Nya. 3, bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi gitu ya anak-anak ya. Seperti sholat, terus berdoa sebelum makan, terus mengucap salam itu juga termasuk juga pengamalan Pancasila pertama. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini adalah anak melakukan berdoa sebelum tidur. Nah, Bapak harap anak-anak juga melakukan hal tersebut ya sebelum tidur. Jadi ini bisa dilihat jamnya bahwa anak tersebut tidur pada jam 9 malam. Bapak harap maksimal anak-anak tidurnya jam 9 malam, jangan sampai kelewatan ya, maksimal jam 9 malam. Nah, jadi nanti kalau tidur dipraktekkan ya, yaitu berdoa sebelum tidur. Selanjutnya, slide selanjutnya. Kita masuki pembelajaran 3. Menyusun kalimat dari kata-kata yang ditemukan dalam teks. Nih, 1. Kita sudah menemukan kata-kata baru yang diperoleh dari teks. Seperti kita sudah baca, yaitu ciri-ciri makhluk hidup di buku ada ya. Nomor 2, setiap kali membaca teks, kata-kata baru dapat kita temukan dari teks tersebut beserta makna kata tersebut. Jadi kalau anak-anak baca itu pasti menemukan kata-kata yang menurut anak-anak asing. Nah, jadi setiap kali anak-anak baca pasti akan menemukan kata-kata yang baru. Nah, jadi itu dicari maknanya apa, artinya apa. Jadi nanti akan menambah kosakata kalian masing-masing ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini. Ayo temukan makna kata yang dicetak tebal dan buatlah sebuah kalimat dari kata tersebut. Bapak baca dulu. Di sini ada gambar kucing yang minum di sungai ya. Makan dan minum adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Nah, kebetulan yang di atas tadi kita harus menemukan makna dari kata yang bercetak tebal. Nah,
dan buatlah sebuah kalimat dari kata tersebut. Jadi ini pertumbuhan. Nanti tugasnya ini juga, tugas selanjutnya yaitu anak-anak mencari makna dari kata pertumbuhan, dan setelah cari maknanya anak-anak dibuatkan kalimat ya. Itu kita lanjut ke slide selanjutnya. Sekarang kita ke pola irama. Kemarin kita sudah belajar tentang pola irama ya. Nah, jadi pola irama ini diulang lagi. Ada dua jenis pola irama, yaitu pola irama rata dan tidak rata. Pola irama rata adalah pola irama yang susunan panjang pendeknya bunyinya terbagi rata atau terbagi sama dalam setiap ketukan. Pola irama tidak rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya tidak rata atau tidak terbagi sama pada setiap ketukan. Jadi berbeda anak-anak, pola irama rata dan pola irama tidak rata. Ada dua jenis ya pola irama kemarin. Nah, lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada gambar seorang pria menggunakan menggunakan alat musik ya. Jadi di sini pola irama dapat dimainkan dengan tepuk tangan atau suara vokal. Jadi maknanya pola irama itu tidak harus menggunakan sebuah musik. Jadi pola irama itu bisa berasal dari tepuk tangan atau kita memukul meja sehingga menghasilkan suara, itu juga dinamakan pola irama. Nah, selanjutnya pola irama juga dapat dihasilkan dari kendang yang dipukul atau gelas yang diketuk dengan sendok. Nah, gitu ya. Pola irama itu tidak harus menggunakan alat musik, tapi sesuatu yang bisa menghasilkan bunyi itu namanya juga pola irama. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di sini kita belajar matematika mengurutkan bilangan 4 angka. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan angka ribuan. Kemarin ribuan kan ada 4 angka. Nah, kita akan belajar lagi. Perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar dan terkecil. Di sini ada angka 3.500, 3.600, 3.300, 3.400 dan 3.700. Di sini tidak urut ya anak-anak ya. Jadi anak-anak harus mengurutkan. Nah, ini sudah jawabannya sudah ada. Perhatikan angka pada 4 ribuan dan ratusan. Urutan bilangan dari yang terbesar. Kita mulai dari yang terbesar dulu. Dari yang terbesar dulu yaitu bilangan apa? Bilangan 3.700, turun lagi menjadi 3.600, turun lagi menjadi 3.500, turun lagi menjadi 3.400 dan turun lagi menjadi 3.300. Selanjutnya urutan bilangan dari yang terkecil. Dari yang terkecil bisa dilihat bahwa terkecil sendiri adalah bilangan 3.300. Selanjutnya naik lagi 100 menjadi 3.400, selanjutnya menjadi 3.500, selanjutnya menjadi 3.600 dan terakhir 3.700. Nah, bisa dilihat ya, kalau yang terbesar itu dimulai dari angka yang terbesar menuju ke yang terkecil. Kalau kalimatnya, perintahnya bilangan dari yang terkecil, berarti anak-anak harus menulis bilangan yang terkecil baru menuju ke yang terbesar. Selanjutnya lagi kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tugas lagi untuk anak-anak ya. Jadi ayo bandingkan dua dari bilangan-bilangan berikut. Setelah itu urutkan semua bilangan dari yang terkecil. Jadi nanti gini aja, anak-anak ditulis ini semua artinya, yaitu 1000. Contohnya ini angka yang ini anak-anak ya, 1112. Jadi nanti ditulis bilangannya ya, yaitu 1112. Selanjutnya gimana ini? Yaitu 1120 dan seterusnya. Nah, nanti anak-anak ditulis di buku tulis, ininya angkanya juga ditulis bilangannya, dan lalu nanti diurutkan ya bilangannya. Nah, jadi seperti itu. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat anak-anak. Jangan lupa tetap semangat dan selalu belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.